Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Yesus memberi kita segala yang dimilikinya, kita harus memberi segala yang kita miliki kepadanya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pemberian kepada Allah, kisah inspiratif. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus menerapkan kebenaran yang telah ditulisnya kepada para pengikut Yesus di Roma. Ia mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ia juga mengimbau kita agar menjauhkan tubuh kita dari dosa dan menghindari keburukan dunia dengan memperbarui pikiran kita. Kita sudah sering diberitahu untuk memberikan hati atau hidup kita kepada Kristus. Jadi, mengapa kali ini Paulus menyoroti tubuh kita? Jika kita akan melaksanakan kehendak Allah, maka tubuh kitalah yang akan digunakan. Setiap pendeta memiliki jemaat yang berkata, "Saya tidak akan menghadiri kebaktian pada hari Minggu yang akan datang. Kami akan pergi piknik ke danau, namun saya akan hadir di dalam roh." Sayangnya, roh yang ia maksudkan itu tidak akan menyumbangkan apapun terhadap atmosfer pujian dan penyembahan. Kita pun mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai tanggapan terhadap kasih-Nya. Tubuh merupakan hadiah yang layak bagi Allah. Renungkanlah nilai tangan manusia. Ahli bedah Dr. Paul Brand berkata tentang operasi tangan. Saya belum pernah mendengar tentang satu operasi pun yang dilakukan untuk membuat sebuah tangan yang normal menjadi lebih baik. Tangan itu indah. Pada perayaan Natal kali ini, berikanlah kepada Allah sesuatu yang indah. Persembahkanlah kepadanya tidak hanya hati Anda, namun juga tangan, tubuh, jiwa, pikiran, keberadaan Anda seluruhnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Himbauan Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah supaya mereka mempersembahkan diri mereka kepada Allah, bukan sebagai persembahan hewan kurban di atas altar, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Musa, melainkan sebagai persembahan yang hidup. Kamus mengartikan kurban sebagai apapun yang telah dikhususkan dan dipersembahkan kepada Allah. Sebagai orang percaya, bagaimana caranya mengkhususkan diri dan mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup? Di bawah Perjanjian Lama, Allah menerima pengorbanan hewan, akan tetapi semuanya hanya merupakan bayangan terhadap pengorbanan domba Allah, Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanannya yang sekali untuk selamanya di atas salib, sistem pengorbanan Perjanjian Lama telah menjadi kadaluarsa dan tidak lagi berguna. Ibrani 9 ayat 11-12. Bagi mereka yang memiliki iman yang menyelamatkan dan berada di dalam Kristus, satu-satunya cara ibadah yang berkenan padanya adalah mempersembahkan keseluruhan diri kita kepada Tuhan. Di bawah kendali Allah,
Tubuh orang percaya yang fana harus diserahkan padanya sebagai senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12-13 dan Roma 8 ayat 11-13, mengingat pengorbanan agung Yesus bagi kita. Hal ini sudah sepantasnya. Seperti apakah wujud praktis persembahan yang hidup? Roma 12 ayat 2 menjelaskannya. Kita hidup sebagai persembahan bagi Allah dengan tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi. Istilah dunia telah dibahas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 sebagai keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang ditawarkan oleh dunia dapat disederhanakan ke dalam 3 kategori tersebut. Keinginan daging melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan selera dan meliputi keinginan makan, minum, hubungan seksual, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh kita dengan berlebihan. Keinginan mata melibatkan materialisme, mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, dan bersikap iri hati terhadap mereka yang mempunyai apa yang kita dambakan. Keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi yang membuai kita dan meninggikan kehendak pribadi kita. Bagaimana caranya supaya orang percaya tidak menyesuaikan diri kepada dunia? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita melakukan hal ini melalui kuasa firman Allah yang dapat merubah kita. Kita perlu mendengarnya, Roma 10 ayat 17, membacanya, Wahyu 1 ayat 3, mempelajarinya, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, menghafalnya, Mazmur 119 ayat 9-11, dan merenungkannya, Mazmur 1 ayat 2-3. Firman Allah, yang dijelaskan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, merupakan satu-satunya kuasa di bumi yang dapat merubah haluan kita dari kedagingan kepada kerohanian yang sejati. Ialah satu-satunya yang dibutuhkan supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16, hasilnya adalah bahwa kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2, menjadi persembahan hidup bagi Yesus Kristus adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami.
Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.